Halo sahabat Mido, bertemu lagi di live Instagram Kadin Jaksel. Hari ini saya Arum akan menemani sahabat semua dalam acara bincang-bincang pagi dengan si Sultan. Nah, bagaimana nih kabar sahabat semua? Pastinya tetap sehat dan tetap semangat kan? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat banyak ditanyakan oleh sahabat, baik melalui medsos maupun petugas Satgas kami. Nah, sudah nggak sabar kan sahabat semua dengan apa aja sih yang akan kita kupas hari ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dengan mengenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Bimo Mardi Wibowo. Ya, apa kabar Pak Bimo? Alhamdulillah baik kabarnya. Ya, biar akrab saya manggilnya Pak Bimo aja ya. Ya, untuk sekarang Pak Bimo ini sedang menjabat sebagai apa? Bertugas di bidang apa? Mungkin saya jelaskan sedikit. Sebelumnya saya ingin nyapa dulu. Boleh. Halo sahabat Mido. Ya. Halo, selamat siang. Saya bertugas di ULP. ULP, apa itu? Kemang Village, yaitu unit layanan paspor ya. Lalu saya sekarang menjabat sebagai analis keimigrasian ahli muda. Analis keimigrasian ahli muda. Ya, di Kadin Jaksel ini. Ya, dan saya juga tugas di ULP Kemang Village itu yang khusus hanya melayani SPLI saja, paspor. Oh, paspor. Jadi nggak ada layanan asing ya? Nggak ada layanan asing di situ. Oke, sudah berapa lama Pak? Saya bertugas di ULP Kemang Village itu sekitar 4 bulan. Oh, baru. Sebelumnya boleh diinformasikan mungkin kepada sahabat Mido bertugas di mana? Ya boleh. Jadi saya sudah bertugas 21 tahun dan saya juga sudah bertugas di rolling terus ya. Terakhir mutasi terus. Dulu saya bertugas di Gorontalo sebelumnya ini. Nah, dulunya lagi ya saya situ sudah pernah bertugas di Ngurah Rai Bali, Ranai Natuna, Nunukan Kaltara, Blitar, Pontianak. Oh, sangat berpengalaman ya Pak ya. Jadi nggak salah ya kita memiliki Pak Bimo sebagai narasumber hari ini ya. Ya, alhamdulillah saya sudah bertugas di beberapa kota, beberapa provinsi dan memang sudah banyak hal lah yang saya itu menjalani di sana ya. Ya, oke. Lumayan lah pengalaman lumayan. Baik. Ya, karena Pak Bimo sedang bertugas di bidang Yanverdokland atau pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan yang membawa tentang dokumen paspor RI ya Pak ya. Ya. Nah, saat ini kita punya satu aplikasi yang baru nih, yang banyak sekali ditanyakan oleh sahabat Mido sekalian. Jadi boleh dijelaskan sedikit Pak apa ya? Oke. Yang hal baru ini yang kita punya. Jadi di saat HBI ya. Hari Bakti Migrasi yaitu di bulan Januari kemarin itu Ditjen kita meluncurkan satu aplikasi baru ya, yakni M-Paspor namanya. M-Paspor itu untuk mengganti aplikasi yang sudah kita pakai sebelumnya, yaitu Apapo. Apapo. Jadi M-Paspor ini bisa di-download di handphone masing-masing. Di handphone masing-masing ya, di situ Play Store dan App Store. Dan aplikasi yang sudah kita pakai sebelumnya itu sudah dihapus gitu, sehingga sekarang orang yang hendak mengajukan paspor diwajibkan untuk memakai M-Paspor itu. Gitu ya, sudah berjalan sekitar berapa lama ya? 2,5 bulan. Aplikasi itu kita launching. Lalu sebelumnya kan sudah ada aplikasi Apapo ya Pak? Apapo namanya. Ya, dan sekarang kita punya M-Paspor. Nah,
mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada sahabat apa sih perbedaan dan keunggulannya M-Paspor, karena kalau aplikasi baru pasti lebih canggih ya, Ya, dan betul. lebih bagus. Oke, silakan Pak. Oh ya baik, jadi untuk Apapo itu kan dulu hanya apa ya, mengeluarkan apa, Nomor antrian. antrian saja, antrian yaitu harinya kapan, jamnya, dan di mana lokasinya, hanya itu saja. Nah, sementara yang M-Paspor ini itu apa namanya itu ya, sudah dilakukan berapa step di situ. Oh. Satu contoh, orang yang hendak mengajukan paspor itu sudah diharuskan untuk mengupload apa saja syarat-syaratnya yang hendak Dilampirkan ya Pak, ya? diajukan, dilampirkan. Misalnya contoh KTP, Ya. KK, akte, akte lahir, akte nikah, atau satunya apa namanya? SD, SMP, SMA, jasanya. Nah, lalu juga diwajibkan untuk membayar langsung, gitu. Nah, terus untuk apa sih nama itu ya, caranya bayar itu bisa di ATM bisa, di bank bisa, dan di kantor pos bisa. Nah, itu diharapkan saat mengupload KTP, KK, akte itu misalnya, diharapkan itu sudah dicek dulu masing-masing ya. Oh, maksudnya dicek bagaimana Pak? Kita sendiri yang itu ngecek apakah KTP dan akte misalnya itu nama sama khususnya lahirnya sama, yaitu angka-angkanya, huruf-hurufnya harus sama semua. Di saat kita sudah fix yakin sama semua, KTP sama akte lahir itu ya, namanya, lahirnya, kita upload Pak. Kita upload itu untuk menghindari nanti pas saat kita verifikasi langsung di sini kantor itu nggak sama, datanya beda. Itu aja sih yang harus diperhatikan. Soalnya apabila apabila berkas itu nantinya pas saat foto itu kita tolak, dikarenakan beda data itu, khususnya beda data itu dokumennya, itu nanti uang yang sudah disetorkan di bank akan nggak bisa dikembalikan lagi. Oh begitu. Alias hangus. Jadi harus benar-benar make sure kalau memang datanya itu benar ya, dan datanya sesuai. Nah, terus untuk harga belum ya? Oh, untuk harga boleh Pak disampaikan. Jadi harga yang SPRI itu 48 halaman ya, 48 halaman yang itu 350.000. Yang 24 halaman sudah nggak kita pakai lagi sekarang ya. Nah, terus yang 48E paspor itu 650.000. Jadi untuk tarifnya ya, sahabat, untuk paspor biasa 350.000 dan untuk paspor elektronik 650.000. Mohon diingat ya sahabat. Nah, selanjutnya nih Pak, kan tadi diminta untuk upload dokumen terlebih dahulu ke aplikasi. Bagaimana prosesnya? Apakah upload dari fotokopian atau dokumen asli atau bagaimana? Oh ya, nah untuk upload itu di aplikasinya sendiri dua hal di situ ya. Ada dua hal opsi. Yaitu satu, bisa difoto langsung. Oh, bisa difoto langsung. Ya, satu contoh KTP kita gitu misalnya di atas meja sini taruh, bisa langsung difoto. Cuman akan lebih bagus lagi sebenarnya hasilnya, KTP itu kita foto lebih dulu. Setelah kita masuk ke halaman foto itu hanya tinggal kita upload file foto kita, langsung difoto KTP, KK, dan
akte ya, akte atau itu kan akte lahir, akte nikah, Ya. ijazah. Nah, untuk paspor yang mengganti paspor maksudnya ya, Ya. yang sudah Sebelumnya sudah punya paspor. ada paspor Ya. dulunya, habis masa berlaku itu cukup mengupload KTP dan Paspornya. halaman biodata paspor lama. Oh, Halaman biodata fotonya ada. paspor lama, Jadi ya. bukan seluruh paspornya kita Bukan, upload atau kita ya seluruh halaman paspor bukan, hanya cukup di Identitas. halaman foto biodata identitas. Ya. Baik. Nah, terus nanti setelah kita mendapatkan bukti mendaftar di Kanimana gitu misalnya ya, Kanimana, dan sudah di kasih jadwal juga kan di situ, jam harinya apa, jamnya berapa. Ya. Itu semua dokumen yang asli harus kita bawa tetap ya. Ya. Kita bawa tetap untuk kita lakukan foto biometrik di kanim-kanim yang kita pilih itu tadi. Oh, baik. Izin Pak, kalau untuk yang dibawa kan dokumen asli. Dokumen asli, betul. Berarti tidak perlu fotokopi lagi Nah. atau bagaimana? Karena dokumen itu sudah kita upload di M-Paspor itu, Ya. kita sudah nggak perlu lagi motokopi dokumen-dokumen itu untuk kita bawa ya saat pas foto kita foto gitu. Itu juga jadi fungsinya menghemat Paperless ya Pak kertas. ya? Menghemat Betul. kertas ya. Gitu ya. Friendly ya. paperless. Siap. Lalu Pak, tadi Bapak sempat mention mengenai kesamaan data ya. Jadi untuk sahabat yang memang ada perbedaan data di mungkin dokumen di akte atau di KTP-nya, itu bagaimana Pak solusinya? Kan disebutkan tidak bisa mengajukan permohonan melalui M-Paspor. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh para sahabat jika memang ada perubahan data? Ya betul, itu sangat itu juga banyak juga begitu ya. Masalah begitu. Misalnya di KTP dan akte lahir itu nggak sama, beda data ya. Iya. Misalnya di KTP lahir bulan anggaplah Juni gitu ya. Juni di atau dokumen lainnya lahirnya anggaplah Juli gitu ya. Iya. Juni Juli kan itu kan nggak sama, dua hal yang Berbeda ya Pak nggak ya? sinkron kan gitu. Nah itu untuk opsi satunya, pertama bisa menyamakan dulu KTP-nya dengan akta lahirnya di Disdukcapil ya, Disdukcapil di tempat kita tinggal kan gitu kan, misalnya dan emang seharusnya KTP itu menyesuaikan dengan akte lahir kita, namanya lahirnya khususnya itu ya, namanya lahirnya. Jangan sampai ada satu angka atau satu huruf pun yang itu berubah beda. Nah itu satu opsi itu tadi. Kalau opsi lainnya kita bisa mengajukan saja tetap di kantor imigrasi, cuman emang nggak bisa kita upload ya di M-Paspor tadi. Kita langsung aja datang ke kantor imigrasi, walk in lah ceritanya gitu, walk in. Nah terus itu harus di BAP lebih dulu. Kita periksa lebih dulu untuk menyinkronkan datanya, data sehingga kita petugas bisa dapat kronologis apa sebabnya data antara KTP dan akte lahir ini berubah beda. Terus nanti kita putuskan setelah itu, kita putuskan apakah proses ini bisa kita lanjutkan atau enggak. Cuman ya emang itu agak step-stepnya itu ya agak panjang ya Pak ya, panjang lah gitu, banyak step-stepnya. Kalau saran yang paling
efisien itu ya lapor dulu ke di Dukcapil agar KTP dan aktenya misalnya itu disinkronkan sama KTP. Baik. Akte itu bisa akte nikah, akte lahir juga bisa ya. Ya. Lalu berarti kan ada beberapa permohonan yang tidak bisa diajukan melalui M-Paspor ya Pak ya? Iya. Ya, selain dengan perubahan data, adakah permohonan lain yang tidak bisa diajukan via M-Paspor? Mungkin harus BAP dulu atau bagaimana? Boleh dijelaskan Pak? Oh iya, jadi apa sih namanya, paspor ini hanya dikhususkan untuk paspor baru atau mengganti paspor lama ya. Ganti paspor lama yang sudah habis masa berlakunya. Lalu untuk yang kehilangan paspor atau paspornya rusak itu nggak bisa langsung lewat M-Paspor ini, soalnya butuh satu satu proses khusus itu ya, yang untuk paspor hilang sama rusak, yaitu harus melampirkan dulu surat kehilangan kita untuk paspor hilang, terus juga harus di BAP dulu sehingga kronologis paspornya itu sampai hilang atau rusak bisa kita tahu kan gitu kan. Nah terus habis itu nanti kita putuskan baru apakah proses ini bisa kita lanjut atau enggak. Kalaupun bisa kita lanjut, itu untuk paspor hilang dendanya 1 juta rupiah di luar harga buku ya. 1 juta rupiah ya. Paspor rusak dendanya 500.000 di luar harga buku ya. Karena itu makanya untuk apa sih itu sahabat Mido, saya juga ngasih satu pesan juga khusus agar menjaga buku paspor ya. Buku paspor saat sudah kita dapatkan, kita simpan dengan serapi-rapinya, baik-baiknya di rumah, aman. Soalnya itu satu dokumen negara ya. Kalau sampai hilang atau rusak itu dikasih sanksi saat kita hendak membikin lagi paspor itu. Nah gitu. Simpan dengan rapi, baik, jadi satu tempat yang safe, aman, dan jangan lupa setiap dokumen yang kita dapatkan itu harus kita fotokopi ya, sehingga apabila dokumen itu hilang ya, entah itu paspor, KTP, SIM, surat-surat segala macam, itu untuk backup kita fotokopi, kita simpan juga fotokopi, sehingga apabila dokumen itu hilang kita masih ada salinan minimal untuk kita mengurus yang asli lagi, itu bisa lebih simple lah, gampang lah kalau salinannya itu masih kita simpan juga. Oke, baik. Jadi merangkum apa yang disampaikan Pak Bimo tadi ya. Oke, sahabat Mido, kalau memang sahabat paspornya hilang, rusak atau terdapat perbedaan data, jangan mengajukan permohonan melalui M-Paspor. Jadi, tapi diarahkan BAP terlebih dahulu supaya mengetahui nih bagaimana nih hilangnya, bagaimana proses rusaknya, dan seperti apa perubahan datanya. Ya, agar nanti tetap sahabat Mido semua pada paspor juga sesuai dengan semua dokumennya sahabat. Itu benar ya Pak ya? Ya. Lalu apalagi nih yang perlu diperhatikan ketika mengisi data yang ada pada M-Paspor? Ya, ini satu hal yang sangat saya sarankan lah, mention. Kalau mengisi itu kita harus jujur, harus betul semua, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat segala macam kan gitu kan. Orang tua kan di aplikasinya itu ada kuesioner ya Pak ya? Betul, kuesioner, berapa kolom, berapa step yang harus kita isi di situ kan. Terus maksudnya kita tuh apa, apakah ingin wisata, kerja, atau apa, haji, umroh misalnya gitu, kita harus jujur ngisi. Soalnya
apabila nanti saat yang kita isi dengan yang kita hadir langsung untuk interview di kantor imigrasi yang kita pilih itu, saat interview itu kita rasa ada hal-hal yang rancu janggal itu, maka akan kita tolak untuk mengajukan paspor itu. Sehingga apa resikonya? Resikonya ya uang yang sudah dibayarkan itu di awal-awal tadi itu akan hangus dan nggak bisa dikembalikan, refund itu nggak bisa, soalnya uang itu langsung masuk ke kas negara gitu. Jadi harus diingat ya, ini bukan aplikasi seperti satu contoh lah shopping online gitu ya. Saat misalnya kita refund barangnya atau enggak sampai barangnya atau rusak barangnya, ya bisa minta refund lagi uangnya. Ini enggak bisa di refund uangnya, masuk langsung ke kas negara. Nah, terus ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan mungkin, menyebabkan kita menolak menolak sehingga uang yang sudah dibayarkan itu hangus, yaitu nama orang yang mengajukan itu masuk ke blacklist, cekal maksudnya. Maksudnya bagaimana Pak? Mungkin boleh dijelaskan sedikit? Nah ya gitu. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan orang yang mengajukan paspor lewat paspor ini khususnya kita tolak gitu. Tolak. Berapa hal itu adalah nama yang mengajukan paspor itu masuk cekal. Kalau dicekal itu seperti apa? Dicekal itu maksudnya orang itu mungkin ada satu kasus hukum, contoh misalnya ya korupsi misalnya gitu, sehingga dia dilarang untuk ke negara lain, itu luar negeri, cekal gitu ya. Nah terus hal lainnya adalah orang itu diduga menjadi PMI ilegal, ya. Pekerja migran ilegal Indonesia yang ilegal ya, prosedural maksudnya. MP ya maksudnya gitu. Orang itu diduga untuk bekerja di satu negara lain tapi tidak sah, ilegal, maksudnya dia nggak punya cukup itu syarat-syarat surat-suratnya, misalnya surat rekomendasinya naker atau BP2 BP2 TKI gitu misalnya. Nah terus hal lainnya lagi yang membuat kita menolak juga itu apabila diduga orang itu memberikan keterangan yang nggak benar. Contoh keterangan tidak benarnya apa? Nah contoh misalnya gini, dia itu ada punya satu rencana misalnya bekerja di satu negara lain, Arab, Malaysia begitu misalnya. Cuma pas saat dia mengajukan lewat paspor itu dan hadir langsung wawancara, dia mengakunya wisata itu misalnya. Nah gitu, sementara dia sendiri sebenarnya nih akan kerja ya, entah misalnya kerja rumah tangga, kerja di sawit, pabrik segala macam gitu. Cuman dia bilangnya hanya untuk wisata saja, jalan-jalan. Kita tolak gitu. Nah terus satu lagi adalah orang yang diduga hendak melanggar hukum, itu juga kita tolak juga. Langgar hukum itu maksudnya misalnya orang itu kita duga hendak bergabung dengan satu
kumpulan yang radikal ya di baik. negara lain. Itu pun juga bisa. Jadi yang kita tolak kiranya gitu. bisa membahayakan ya Pak ya, Ya. itu kita juga bisa menolak. Jadi merangkum apa yang disebutkan oleh Pak Bimo tadi, walaupun kita sudah membayar melalui M-Paspor, permohonan tetap bisa ditolak ya sahabat. Jadi make sure untuk semua data dan semua keterangan yang diberikan memang benar. Jadi yang bisa ditolak tadi kalau memang orangnya pemohon masuk ke dalam Masuk ke daftar dalam cekal, menjadi TKI non prosedural, memberikan keterangan tidak benar ataupun diduga akan melanggar hukum. Oke, lalu kita ada beberapa pertanyaan nih Pak yang sudah masuk ya baik. dari penonton. Nah, untuk sekarang bagaimana nih kalau memang kita salah upload dokumen? Salah upload Dokumen. Jadi misalnya saya upload KTP nih, lalu ternyata yang saya upload itu kakak atau foto-foto yang lain misalnya, itu bagaimana nih Pak? Ya. Langsung masuk ke sistem atau gimana? Apabila salah upload begitu dan kita itu sudah sampai ke tahap bukti daftar ya, Iya. sudah dikasih bukti daftar. Bukti daftar itu maksudnya sudah kita bayarkan uangnya, itu hadir aja tetap ke kantor imigrasi. Nanti akan kita betulkan dokumen yang sudah kita upload itu, masih bisa terrevisi lah, betulkan masih bisa. Jadi kalau memang ada dokumen yang salah nih ya sahabat, misalnya memang ada yang salah, nanti masih bisa dibetulkan oleh petugas ya. Jadi jangan khawatir, tapi tetap make sure kita memang mengupload dan mengunggah semua dokumen yang sesuai. Iya, minimalisir lah itu. Diminimalisir ya. Misalnya contoh foto pun juga harus foto yang Jelas. bagus, jernih, sehingga apa saja yang tertulis di KTP kita gitu misalnya bisa kita lihat dan kita baca sebenarnya. Gitu. Maksudnya jangan sampai fotonya itu kurang jelas, belum bayang-bayang gitu ya. Itu yang harus di make sure. Baik. Lalu ada beberapa pertanyaan lagi nih dari Sobat Mindo. Sahabat tuh banyak yang bertanya, kok UX belum bisa dipakai untuk cek permohonan di M-Paspor ya? Atau memang belum bisa, masih dalam proses atau bagaimana? Nah, Mungkin itu bisa diinformasikan kepada sahabat ya di sini sekalian. Ya, baik. Yaitu memang sampai dengan hari ini kan untuk UX ini WA Gateway service. Ya. Gateway service itu kan kerjasama kita dengan satu vendor lain dan memang informasi dari pihaknya vendor sendiri untuk WhatsApp gateway service itu sampai dengan hari ini masih masih muncul satu masalah sehingga memang belum bisa dipakai. Nah, terus ini pun juga kita sementara menunggu informasi lagi lebih lanjut. Oke, baik. Lalu untuk terkait pembukaan kuota nih ya, kalau untuk sebelumnya kan kita pakai Akapo, pembukaan kuota itu setiap hari Jumat pukul 2 ya kan. Jadi sahabat banyak yang udah alarm tuh pasti setiap hari Jumat pukul 2 kita pokoknya langsung rebutan kuota. Nah, bagaimana dengan M-Paspor ini Pak? Apakah harus pantengin handphone juga setiap hari Jumat pukul 2 siang atau bagaimana? Nah, ini kan suatu suatu sistem baru kan gitu ya. Jadi kita sampai dengan hari ini tuh membuka kuota di akhir bulan. Akhir bulan itu untuk 1 bulan nextnya selanjutnya berikutnya. Nah, gitu. Jadi kuota kita buka akhir bulan untuk jadwal 1 bulan selanjutnya. Oh gitu. Jadi pembukaan kuota sejauh ini untuk M-Paspor per bulan ya Pak ya. Jadi 1 bulan langsung dibuka kuotanya. Paling begitu, cuman nanti apabila memang ada perubahan akan kita informasikan lagi lebih lanjut ya di
apa sih namanya, sosmed. Siap. Oke Pak. Lalu ini ada pertanyaan langsung nih Pak dari chat dari Iva Aisyah Zahra. Kalau untuk pemohon yang salah input nama imigrasi bagaimana? Mungkin maksudnya salah pilih kantor imigrasi ya? Apakah masih bisa mengubah kantor imigrasi yang dipilih atau bagaimana? Kalau untuk kantor Kalau sudah terlanjur nih Pak. imigrasi itu sudah pasti sih, Oh, nggak jadi- fix di situ, nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau kita hendak merubah jadwal, Ya. itu bisa hari dan jam itu kita diberikan satu kali untuk mengganti jadwal ya, satu kali ya, dan itu harus kita lakukan 1 hari min H. 1 hari min sampai dengan 1 hari min H itu kita masih bisa merubah hari jadwal yang seharusnya misalnya kita hari Rabu foto biometrik, tapi 1 hari min H-nya hari Selasanya apabila memang hendak berubah, asalkan kuotanya masih ada tapi ya. Oh gitu. Make sure itu ya, make sure Iya. itu di hari Selasanya maksimal kita bisa merubah ke hari lain yang kuotanya masih ada. Oke. Itu jadi fitur baru juga Salah itu. satu kelebihan M-Paspor ya Pak ya. Kelebihannya. Oke, jadi Paspor. sahabat Nido jangan khawatir misalnya ingin mengubah jadwal, sahabat masih bisa mengubah sampai dengan maksimal H-1 kedatangan. Tetapi dengan catatan bahwa kuota masih tersedia. Iya. Jadi kalau memang kuotanya sudah habis, tidak bisa sahabat Nido. Ataupun jika sahabat Nido berkenan untuk mengganti ke kantor imigrasi lain juga sejauh ini belum bisa. Jadi hanya mengganti tanggalnya saja. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana dengan layanan paspor percepatan yang artinya Percepatan SIM yang day, 1 ya, hari jadi 1 ya. hari jadi dengan tambahan PNBP Rp1 juta di luar biaya buku paspor. Untuk permohonannya apakah diajukan melalui M-Paspor atau bagaimana? Boleh Oh iya. diceritakan? Jadi saya ini menginfokan lagi, sebenarnya ini sih hal yang sudah berapa lama ya, yang udah kita lakukan gitu, bahwa kita imigrasi itu berikan fasilitas, yaitu paspor 1 hari jadi. Kalau hari ini foto misalnya, asalkan belum sampai jam 1 siang foto bayarnya, maka sore paspor bisa jadi paspor itu untuk yang mungkin urgent, emergency, sakit atau apa kan gitu. Nah, itu dengan tambahan ya, harga biaya 1 juta di luar buku kan gitu. Ya, ini resmi kan Pak ya? Resmi, Mention lagi. ya resmi kan, itu kan harga-harga semua bayarkan langsung ke bank kan gitu, Iya. masuk ke Kas Kas negara negara tadi ya langsung, Pak ya. kas Jadi negara. bukan ke petugas ya Pak ya? bukan. Nah, itu paspor yang 1 hari jadi same day Iya. itu tidak bisa dimohon di M-Paspor. Oh gitu. Itu hanya bisa dilakukan apabila yang mohon paspor itu datang langsung saja ke kantor imigrasi paling dekat dan Iya. Mengajukan. mengajukan paspor yang 1 hari jadi same day, dengan syarat ya sebelum jam 1 siang sudah dilakukan Pembayaran. foto dan Pembayarannya. bayar paspor gitu, sehingga diharapkan yang hendak same day itu hadir pagi-pagi Oh gitu. gitu, sehingga bisa sorenya paspor Sudah jadi. jadi selesai. Jadi mohon tidak bisa meminta, misalnya saya mengajukan lewat paspor nih Pak. Ya. Awalnya kan reguler ya. Lalu saya tiba-tiba ada keperluan ingin lebih cepat jadinya. Nah itu bisa nggak Pak? Saya mau jadi hari itu juga terus mau nambah 1 juta nih, itu bisa nggak? Ya itu dia. Tidak bisa. Nggak bisa lewat Yang paspor. aplikasi baru ini masih belum bisa. Itu yang sehari jadi harus mengajukan langsung ke
kantor imigrasi langsung. Datang langsung di saat hari hanya dia hendak dibebaskan. Ya. Atau mungkin sahabat Mido yang punya keperluan dan butuh untuk paspor secara urgent bisa menghubungi kami dulu melalui media sosial untuk berkonsultasi ya Kak. Jadi jangan langsung mengajukan permohonan melalui M-Paspor begitu. Gitu ya Pak ya, benar ya? Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh ini banyak pemohon yang ingin mengajukan permohonan di ULP Kemang maupun di MPP, tapi belum ada di M-Paspor nih Pak. Itu sahabat bisa mengajukan permohonan lewat mana? Nah, M-Paspor ini apa namanya itu sementara itu hanya bisa diakses untuk kantor imigrasi saja ya. Hanya sih sudah full Indonesia semua bisa, mulai dari Sabang sampai ke Merauke itu sudah bisa semua. Tapi untuk ULP ya, ULP khususnya, ULP itu kan hampir sama dengan kantor cabang imigrasi. Itu ULP itu hanya berapa unit saja yang bisa diakses. Sementara untuk di ULP Kemang Village itu masih belum bisa, masih menggunakan aplikasi lama ya. Aplikasi lama ya. Gitu ya, apapun gitu, sehingga hanya orang yang sudah mendownload apapun sebelumnya saja yang bisa mendaftar dan mengajukan paspor di ULP gitu. Cuman untuk di ULP Mang Village, apabila sahabat Mido hendak mengajukan juga tetap, itu bisa datang langsung ke ULP, ketemu sama CS-nya di sana. Nanti CS-nya akan mengirimkan link khusus, untuk mendownload aplikasi yang itu lama itu. Jadi masih apapun namanya ya, soalnya apapun sudah nggak bisa kita download lagi di Play Store ya. App Store juga sudah nggak bisa kita download lagi dan sudah dihapus. Bisa langsung ke CS di ULP Kempil untuk kita bagikan link aplikasi yang lama, aplikasi lama. Lalu mungkin ada apa lagi Pak yang ingin disampaikan kepada sahabat Mido semua, pesan-pesan apa tentang M-Paspor nih? Ya, bisa disampaikan Pak? Ya gitu, jadi itu tadi ada beberapa hal ya yang fitur-fitur baru ini, yaitu dokumen-dokumen diupload di setiap saat sahabat Mido mengajukan permohonan di paspor ini ya kan. Nah, terus step upload dokumen dan bayar. Dua hal itu sudah terselesaikan, sehingga waktu datang langsung ke kantor imigrasi untuk foto wawancara sudah nggak perlu lagi dua kali itu, menghemat sekali waktu ini gitu kan. Lalu di make sure lagi saat upload syarat-syaratnya itu tadi, KTP, KK misalnya, itu data-data nama dan lahir harus sama ya, harus sama semua, sehingga kalau misalnya ada beda satu angka satu huruf saja itu harus disamakan dulu di Dukcapil, saran saya. Dan itu ya? Itu paspor hilang atau rusak, paspor hilang sama rusak itu tidak bisa melalui aplikasi ini paspor, karena paspor hilang dan rusak itu membutuhkan satu step khusus dan bisa langsung datang saja ke kantor imigrasi dengan membawa surat kehilangan. Untuk BAP khusus di unit utama Warung Buncit ya Pak ya? Untuk BAP hanya bisa di kantor imigrasi. Kalau di ULP masih belum bisa ya. BAP kehilangan paspor dan paspor rusak itu hanya bisa di kantor imigrasi.
kantor utama. Iya, Nah, itu terus utama ya, Pak, ya. ya dengan apa namanya itu sanksi ya. Nah, sanksi gitu otomatis kan untuk paspor hilang sanksinya 1 juta, Ya. paspor rusak 500.000 Di luar biaya di buku luar paspor. harga buku paspor. Nah terus yang harus di apa make sure lagi Ya. untuk yang sudah memohon di M-Paspor ini yang bisa kita tolak itu orang yang masuk ke daftar cekal, Ya. orang yang diduga akan bekerja ilegal, orang yang diduga akan apa melanggar hukum, dan orang yang memberikan keterangan yang nggak benar. Ya itu ada 4 hal itu yang bisa kita tolak di situ. Oke, jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sahabat Mido ya ketika Ya. mengajukan permohonan di M-Paspor karena untuk biayanya sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi make sure untuk sahabat Mido jika mengajukan permohonan lewat M-Paspor semua harus sudah sesuai. Oke, mungkin sudah cukup ya Pak Bimo? Ya, sudah cukup. Ada Kita lagi yang disampaikan. ya sudah cukup kita bincang-bincang hari ini ya apa namanya itu semoga apa ya sahabat Mido bisa dibantu ya dengan satu sistem baru ini ya dengan apa namanya sudah kita sering-sering bincang-bincang sehingga apabila hendak mengajukan paspor silakan dan memang diharuskan sih ya diharuskan wajibkan untuk menggunakan M-Paspor ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Bimo atas Sama-sama. waktunya dan kesediaannya untuk bergabung bersama kita di sini di acara bincang-bincang pagi bersama si Sultan ya. Ya. Lalu sekian yang kita dapat sampaikan sahabat. Kalaupun memang sahabat memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial baik Instagram, Twitter, Facebook, email maupun telepon. Oke, sampai bertemu lagi di live selanjutnya sahabat. Udah sahabat Mido.